Kalau kita bicara Liga 1 boleh. Gantian Ini boleh kita nggak? internasional. Nggak apa-apa. Kita bicara internasional. Saya tidak. Timnas. Saya tidak mempermasalahkan bahwa tidak boleh atau dilarang naturalisasi itu saya nggak statement boleh, seperti dari itu. Mas Udin passing ke Bung Tapi, Toel. tapi komposisinya diharapkan lebih banyak lokal daripada naturalisasinya. Posting di sosmed, podcast media yang suka ngebual info A1-nya juga masih tayang, nggak bercanda. Dari sini aja kita tahu kalau kebebasan pers di Indonesia ini masih kuat banget. Tapi kalau menurut gue pribadi ya, kalau emang ini cuma sebuah drama, bisa jadi mereka sendiri caper buat dapat simpati publik, atau emang ada pihak lain yang sengaja mau adu domba. Makanya ini bisa jadi kesempatan emas buat pihak berwajib mencari siapakah musuh dalam selimut yang sesungguhnya. Nah, sekarang gue mendengar pendapat kalian, apakah ini emang sebuah teror atau cuma drama yang dibuat-buat oleh pihak tertentu? Gimana menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar. Oke, sahabat-sahabat Garuda Fan, sebelum kepada video intinya, kalian dari kota mana? Asal kalian silakan ditulis di kolom komentar. Mari kita absen bersama-sama. Dan sahabat-sahabat Garuda, hasil ini bisa diraih berkat kerja keras dan juga kerjasama apik antara Coach Nova Arianto dengan juga pemain dan juga segenap asisten dan juga staf dari PSSI. Dan tentunya ini adalah butuh apresiasi dan selayaknya kita sebagai para pemain ke-12 sudah seharusnya memberikan dukungan, dan mari kita support tim ini agar tim ini semakin baik tanpa celotehan dari si oknum pengamat dan juga bandit. Dan kita ketahui kalau nyinyiran itu selalu dilontarkan, maka kebaikan itu akan tenggelam. Biar tidak tenggelam, mari kita suarakan dan mari kita sekakmat dari para penyinyir itu. Ceritanya ada sebuah spekulasi dan konspirasi mafia judai bola di Indonesia. Nah, teori ini tuh muncul gara-gara kekalahan Indonesia kemarin pas lawan Australia, yang dimana pertandingan ini adalah debutnya pelatih timnas baru Patrick Kluivert. Disclaimer, ini cuma sebuah teori konspirasi dan cocok logi yang beredar di masyarakat aja. Jadi ada website atau situs judai bandar cuan besar yang dimana Indonesia dipur 2 di pertandingan kemarin. Nah, banyak spekulasi katanya kondisi ini sangat menguntungkan pihak bandar. Ternyata katanya hal-hal kayak ini tuh sering terjadi, dan ini salah satu penyebab STY dipecat pada waktu itu. Jadi ada spekulasi dulu pas Indonesia lawan Arab, sebenarnya Indonesia itu seharusnya kalah karena katanya mafia judai di situs-situs ini udah ngatur supaya Indonesia kalah lawan Arab, dan STY udah dikasih tahu tentang hal ini. Cuma katanya STY pada saat itu punya integritas, di belakang dia ngomong oke sama para mafia judainya, tapi pas di depan STY nggak peduli, Indonesia tetap dimaksimalin supaya menang. Dan katanya karena hal ini akhirnya para mafia ini memutuskan buat mengganti STY karena STY nggak bisa diatur. Selain itu karena integritas STY pada saat Indonesia dibawa menang lawan Arab, banyak bandar sama mafia yang rugi besar karena STY nggak nurut. Pertanyaan selanjutnya, gimana sama Pak Erick Thohir? Nah, spekulasi di kalangan netizen masih kepecah jadi dua, antara Pak Erick sebenarnya udah tahu dan sudah terlibat, dan ada juga yang percaya kalau Pak Erick itu tahu tapi nggak bisa berbuat apa-apa karena tangan para mafia ini udah terlalu besar. Tapi ya mudah-mudahan ini cuma sebuah spekulasi dan teori konspirasi aja. Tapi nggak tahu gimana menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar. Masih 2 bulan lagi, tapi tegangnya udah berasa dari sekarang. Laga yang bakal nentuin nasib Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Lawannya Cina, tempatnya Gelora Bung Karno. Taruhannya kesempatan emas buat lolos ke fase berikutnya. Tanggal 5 Juni 2025, timnas Indonesia bakal jalani pertandingan hidup mati di kandang sendiri. 3 poin adalah harga mati, meskipun tanpa Paes dan Lino. Menang bakal bikin Indonesia nyentuh 12 poin, jaga posisi di 4 besar grup C, dan makin deket sama putaran keempat. Tapi Cina juga datang dengan misi yang sama. Kalau mereka kalah di Jakarta, mimpi mereka tamat di sini. Tapi kalau seri, kita cuma dapat 10 poin. Masih ada peluang lolos, tapi resiko disalip Bahrain atau oleh Cina sendiri jadi lebih gede. Apalagi lawan terakhir itu. Jepang, banyak yang bilang kalau Jepang akan main slow karena udah lolos. Tapi ini Jepang, bro. Mau slow, mau kagak juga, mereka tetap Jepang. Main di kandang mereka pula. Makanya di laga versus Cina nggak ada kata main aman. Kita harus menang. GBK harus jadi neraka buat mereka. Dan timnas kita harus berjuang sampai titik darah penghabisan, karena Indonesia nggak cuma main buat tiket kualifikasi, kita main buat ukir sejarah. Jadi target PSSI, siapapun pelatihnya, siapapun pemainnya, ini bukan soal titip menitip. Yang distatementkan, yang dinerasikan, yang dipidatokan misalkan oleh Bapak Erick Thohir adalah ini bukan soal titipan. Timnas ini tidak ada titip menitip seperti pada zaman-zaman berhala dulu kan. Kenapa saat ini ya mereka-mereka pengkritik, penyinyir mengkritik habis PSSI, mengkritik habis timnas Indonesia, lebih khususnya ketika timnas Indonesia ini memainkan sebuah
apa ya, mendatangkan dari pemain diaspora, pemain keturunan dan segala macam. Soal kalau kita bicara mau dunia sepak Maroko bola, dan lain-lain, kalau kita bicara dunia sepak bola, saya bicara memang hari kita mau main ini. lokal terus. Kalau kita bicara Liga 1 boleh. Gantian Ini boleh kita nggak? harus Gantian. Enggak apa-apa. Kita Saya bicara bukan internasional. Saya tidak- timnas. Saya tidak mempermasalahkan bahwa tidak boleh atau dilarang naturalisasi itu saya nggak statement Boleh, seperti dari itu. Mas Udin passing ke Bung Tapi, Toel. tapi komposisinya diharapkan lebih banyak lokal dari Oke. Dulu-dulunya kenapa diam? Dulu-dulunya kenapa mingkem? Atau dulu-dulunya media-media tidak berani mengkritik karena? Silakan ditulis di kolom komentar. Dan sahabat-sahabat kedua, biar gak salah paham, mari kita simak bersama dan tanggapan kalian. Silakan ditulis di kolom komentar. mungkin ya itu bisa dibenarkan gitu loh. Tapi pertanyaannya adalah mau sampai kapan kita begini terus? Selalu dengan ending naturalisasi. Oke. Wah, kita kayaknya susah nih berkompetisi sama negara-negara lain. Ya udah deh, jalan satu-satunya naturalisasi. Akhirnya dalam perjalanannya kayak maksain gitu. Udah, ayo cari yang ada darah Indonesia yang keturunan, muter nyari gitu. Udah, akhirnya naturalisasi. Jadi gitu terus. Statement Mas Tadi, sendiri keluar apakah bentuk kekecewaan kemarin ketika 10-1 Mas ya, kemarin 10 naturalisasi, 1 Marcelino Ferdinand yang dimainkan, apakah karena hasil kemarin lawan Australia sehingga keluar sekarang atau memang sudah dari lama dipendam? Ini akumulasi. Jadi ini bukan hanya komposisi yang kemarin, tetapi faktanya adalah ketika berhadapan dengan Australia dengan komposisi dominan oleh naturalisasi, kalah juga. Sekarang mau pakai alasan apa? Kan begitu. Gitu aja sebenarnya. Oke, langsung coba dijawab oleh Pak Hasan nih. Jadi Mas, jadi tadi saya ngelihat begini deh. Mungkin kita beda kitab nih bacanya nih. Naturalisasi tidak ada yang larang. Karena itu hukumnya dalam FIFA dibolehkan. Maka kita mengikutin. Kalau kita nggak mau mengikutin, ya kita ketinggalan. Kalau dibilang ada 10, Maroko, semua staturnya pemain naturalisasi. Irak, hampir 75% pemain naturalisasi. Yang besar di Eropa. Naturalisasi apa yang dimaksud? Kalau pemain asing kita Indonesia kan, itu tidak dibolehkan oleh FIFA. Kalau pemain tersebut tidak bertempat tinggal di negara tersebut 5 tahun berturut-turut. Nah, pemain yang ada sekarang nggak pernah tinggal di Indonesia. Kok boleh? Karena dia bukan naturalisasi berdasarkan orang asing. Tapi anak Indonesia yang sudah imigran keluar, kita ajak pulang. Jadi dia anak Indonesia, darah Indonesia, makanannya sebagai Indonesia. Salahnya di mana? Dan diprotek oleh aturan FIFA, artikel 7, artikel 9. Diprotek juga oleh Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Kewarganegaraan nomor 12. Di pasal 20 jelas. Jadi, sah-sah saja. Nah, kalau dikatakan hari ini kita kalah dengan Australia, mungkin kalau nggak ada mereka, kita nggak pernah ketemu Australia. Kita ketemu dengan Thailand juga kalah. Dengan Vietnam juga kalah. Impact dari kehadiran mereka, maka kita sudah punya mimpi, bukan di siang bolong lagi, untuk menuju Piala Dunia. Pak Dulu kita hanya penonton. Pak Hasan nih, tapi kalau kemudian mendengar tadi statement Anda, kalau kemudian tidak ada mereka, bahkan kita lawan Thailand saja kalah ya. Tapi nampaknya banyak yang sakit hati kalau mendengar itu Pak Hasan. Lah kenyataan kan itu. Kan kita nggak pernah juara AFF, kalah. Iya kan? Pernah nggak kita tercatat di ronde ketiga? Belum kan, baru kali ini kan. Jadi prestasi ini juga harus kita lihat. Harus kita lihat, jangan selalu melihat dari sisi negatifnya. Karena perubahan yang terjadi di dunia sepak bola dunia ada. Tidak negara kita aja. Tapi pertanyaan Bapak harus dijawab, Pak. Salahnya di mana? Ke Bung Toel dulu boleh, Pak ya. Salahnya di mana kalau semua naturalisasi, Bung Tommy? Punya pendapat berbeda mungkin, Bung? Salahnya di mana kalau memang komposisinya lebih banyak naturalisasi di timnas kita? Kalau boleh sebelum dijawab Bung Toel, komposisi pemain begitu terdapat pemain timnas itu milik pelatih. Dia mau pasang 11 silakan, dia mau pasang 9 silakan. Itu wilayah pelatih. Jangan pernah kita sok ngurus sepak bola, ngurus sampai ke situ. Ini ada bekas pemain. Saya posisi berapa di dunia? Saya nggak ini. Nggak tahu. Semua pemain starter dia juara 4 dunia itu orang Eropa. Anak Maroko lahir di Eropa. Iya, tapi 75% pemain Irak itu orang Eropa. iya, Lahir itu di Eropa. kalau itu sih nggak soal. Soal Mau- kalau kita bicara mau dunia sepak Maroko bola, dan lain-lain, itu kalau nggak kita soal. bicara dunia Iya, sepak iya. bola, Saya itu- bicara memang hari kita mau main ini. lokal terus. Kalau kita bicara Liga 1 boleh. Gantian Ini boleh nggak? kalau Gantian. kita- Nggak apa-apa. Saya bicara internasional. Saya tidak- timnas.
Saya tidak mempermasalahkan bahwa tidak boleh atau dilarang naturalisasi itu saya nggak statement Boleh seperti dari itu. Mas Udin passing ke Tapi, Bung tapi komposisinya diharapkan lebih banyak lokal Oke. dan naturalisasinya. Bung Toel. Intinya sebenarnya diskusinya. Terima kasih Coach Nova. Terima kasih Coach Nova. Dari kami Indonesia. Terima kasih Coach Nova. Terima kasih Coach Nova. Dari kami Indonesia. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Jam 9 menyumbang 1.599.000 dengan pesan akhirnya timnas membungkam netizen julid. Sudah cukup lama ya memegang si tim U17 ini. Nah, seperti apa sih sebenarnya yang dibutuhkan karakter pelatih untuk anak-anak di U17 ini? Apakah memang Coach Nova ini udah yang cukup ideal sekarang? Memegang U17. Ketegasan memang sangat dibutuhkan ya. Ketegasan kan bukan berarti dia harus marah-marah gitu loh. Tapi ketika berbicara Coach Nova kan dia lama dengan Coach Sintayong. Artinya transfer knowledge itu sudah terjalin dengan baik. Kemudian Coach Nova ingin mentransfer apa yang dia dapat selama ini dari Coach Sintayong untuk membangun knowledge, kemudian membangun etos kerja. Dampaknya ya karakter mereka luar biasa. Dari karakter mereka yang sangat luar biasa, sejauh ini kan persiapannya selalu menekankan fisik untuk apa? Kebugaran mereka di gelaran Piala Asia ini. Kemarin saya sempat kontak sebenarnya sama Coach Nova. Sempat? Gimana? Mau wawancara lah Iya. untuk Sportcast. Iya. Coach Nova bilang, "Wah, mohon maaf. Sekarang untuk wawancara kita alihkan semuanya ke Pak Zaki. Manajer, Pak Ahmed Zaki. Ya, betul. Dan Saya juga kontak Ahmed Zaki juga beberapa kali sih ngobrol. jadi intinya sebenarnya mereka memang di sana juga disiplin sekali. Dan bukan hanya pemain tapi pelatih juga. Lalu kemarin juga kita tahu bahwa pemain-pemain tidak diizinkan untuk bermain Pakai medsos. medsos, HP ya, disingkirkan. Itu penting itu. Nah itu tidak ada satupun pemain yang kemarin upload, kalau nggak salah upload keberhasilan, kemenangan segala macam, tidak ada. Mereka itu sama sekali fokus dengan pertandingan. Perlu nggak memang seperti ini? Sangat perlu. Apalagi di era sekarang kan luar biasa. Medsos itu kan akan bisa mengganggu ritme dalam mengolah waktu, memanage waktu, ya kan, istirahat. Kemudian juga dengan banyak membuka media sosial kan pastinya fokus konsentrasi juga akan mengganggu performa dan kinerja mereka gitu. Dan ketika di era Coach Fahri pun juga beliau juga sudah menekankan tidak boleh pemain-pemain itu dengan mudah mempergunakan media sosial gitu. Karena pengaruhnya luar biasa. Ya, 2008 juga cukup sukses boleh dikatakan sebenarnya, karena lolosnya 2018 ya, lolos juga ke perempat final. Cuman sayangnya memang saat itu kuota untuk ke Piala Dunia itu cuma 3 atau 4 gitu. Jadi Indonesia tidak bisa melaju ke sana. Waktu U16 ya di tangannya Coach Fahri, itu juga lolos sampai ke perempat final. Ya paling kalau bicara HP itu kan selain mengganggu, pengaruhnya besar ya bagi pemain-pemain, karena memang di zaman mereka masih muda kan, anak-anak muda itu paling doyan untuk pegang itu barang itu kan, HP itu. Jadi memang harus diputuskan dulu itu. Kalau mau ya konsentrasi benar-benar di turnamen. Beda halnya dengan senior mungkin ya. Senior mungkin akan lebih bisa mengontrol, atau mungkin mereka tidak terlalu terpengaruh atau bisa menjaga ininya ya, mentalnya, walaupun mereka mungkin bermain media sosial. Dampak dari medsos itu kan luas ya. Dikhawatirkan pemain hanya berpikir follower. Kemudian dari follower itu seolah-olah mereka itu sudah menjadi bintang. Ini yang bahaya. Ketika sudah menasbihkan dirinya bintang, star syndrome itu akan muncul. Star syndrome itu dia. Kan? Tahapan untuk mereka itu berada di timnas senior dengan apa yang dia lakukan terlalu enak dengan bermain media sosial, mereka lupa bahwa waktu atau tahapan proses yang mereka jalani itu masih panjang. U17 itu memang masih jangan ya, Marco, Bang Ropan pasti ingat lah. Ya, ada Primavera, ada SAD. Ya, SAD. Berapa banyak pemain yang sudah berkompetisi di luar negeri, kemudian menjadi pemain ataupun tulang punggung di tim nasional kan nggak banyak, Bang. Hilang semua. Hilang itu. Jadi jangan sampai seperti apa yang ya karena memang perjalanannya memang masih panjang ya. panjang. Bahkan jangankan di level Asia, di level dunia juga sebenarnya U17 itu perjalanannya masih panjang. Bersinar di U17 belum tentu dia bersinar di senior. Banyak yang memang begitu kan. Kemarin U17 Piala Dunia di Indonesia 2023 hampir sedikit sekali yang akhirnya bisa menembus tim-tim elit dunia. Padahal mereka kan medsos ya kan, kemudian juga pesan untuk orang tua ya, proteklah putra-putra mereka, jadikanlah mereka itu berlian yang bisa selalu dibersihkan, dijaga, dipoles ya kan, untuk menjadi berlian yang mahal gitu loh. Jangan langsung ke arah popularitas dulu ya, yang di ini. Betul. Memang star syndrome tadi tuh
agak mengganggu sekali untuk perjalanan Karena karir tantangan seorang buat kita itu kan banyak kejadian sudah kita lihat. Iya, Kalau mereka iya. bagus, yang udah bagus di pemain muda, tapi belum tentu di tim senior mereka akan Betul, bertahan betul. untuk sampai 5 tahun ke depan. Yes. Itu apakah mereka akan bertahan? Padahal Banyak. goalsnya di situ. Iya, Kita punya generasi Evan Dimas Evan masih. Dimas itu Evan masih Dimas lihat masih. waktu generasi yang sebelum kemana mereka sekarang? Iya, betul. Udah Pendek nggak ada. sekali usia mereka bermain di Jadi itu timnas yang harus senior. kita concern benar. Ya PSSI juga harus bisa melihat ini. Ya untuk bagaimana mereka bisa bertahan. Kan tantangannya ada di situ. Ini pemain bagus, talentanya oke, tapi kalau mereka tidak dijaga dengan benar, itu bisa hilang di 3 tahun ke depan, 4 tahun ke depan. Ya. Kita untuk tim U23 aja kita cari mana mereka yang hebat. Evandra kemana? Ya kan Goli mana? Ya Fadli Alberto mana? Nah, Fabio kemana? Jadi bisa hilang semua tuh kalau tidak di-maintain dengan baik. Karena mereka kan akan bertahap. Dari sini mereka ke U20. Ya, betul. Ya kan? Sama kayak Welber kan? Ya. Kemarin di Piala Dunia U17. Iya, U17. Kemudian dia naik ke U20. Begitu kan? Nanti U23. Jangan-jangan di U23 sudah nggak ada semua tuh. Betul. Karena apalagi persaingan untuk timnas senior Waduh, apalagi apalagi untuk senior kan, wah. udah berat. Berat. Karena dia harus bersaing dengan banyak pemain-pemain yang jauh lebih hebat. Ya, betul. Nah, untuk Baropan sendiri melihat sosok Nova Arianto, ini kan udah sebenarnya udah pernah juga kita undang di sini dulu. Udah pernah bicara. Sebagai asisten pelatih timnas senior dulu. Nah, bagaimana Baropan melihat sosok? Ya, beruntung bagi Nova karena dia pernah, ya sudah dibilang oleh Coach Supri ya, dia pernah menimba ilmu atau sama-sama ya, di Polri dengan STY kan. Ya. Jadi dia banyak belajar dari situ, melihat kelebihan-kelebihan apa yang harus diambil, dan ketika dia bisa menangani, diberikan kesempatan, tanggung jawab besar sebagai pelatih di U17, dia melakukan itu dengan baik. Artinya Nova begini, poinnya dia melakukan pendekatan sebagai seorang ayah. Ya. Kepada anak-anak. Jadi kalau dia marah-marah, dia togas, Ya. ya itulah fungsi dia harus begitu. Karena dia mendekatkan itu. Pendekatan itu penting. Betul. Ya. Ruang ganti sejuk itu kondusif itu penting. Betul. Dan dia ini kan masih anak-anak muda ini, yang dia harus benar menjaga dengan benar. Jadi dia penempatan itu yang penting. Menganggap yang anak-anak itu menganggap dia sebagai ayah, nah, itu bagus. Dia bisa tegur dengan keras, dia bisa marah-marah. Ya kita kan jarang lihat Nova marah-marah, kita kan pendiam. Ya, senyum. Tapi, iya. Tapi ada satu kesempatan memang dia harus bisa melakukan itu, menunjukkan bahwa wibawa dia bagus untuk di depan anak-anak semua. Ya anak-anak bisa respect. Kalau anak-anak atau pemain sudah tidak respect terhadap seorang coach, nah itu susah. Tapi kalau anak itu semua respect, segen, nah itu bagus. Makanya itu yang dibutuhkan dibutuhkan oleh sebenarnya. Nova tuh ketegasan dia, Berarti artinya pendekatannya sebenarnya kebersamaan selama ini ini udah iya, cukup dia melakukan pendekatan itu yang bagus. Betul. Membuat ada hubungan yang sangat baik sekali. Chemistry itu dapat di antara dia dan pemain. Sehingga apa yang dia bicarakan, pemain itu ikut. Arahan dia itu ikut. Karena ini pemain muda yang memang waduh penting sekali buat dia. Iya. Gitu. Dan satu lagi justru dengan keberhasilan mereka nanti lolos di Piala Dunia, Iya. saya sedikit ada kekhawatiran. Kekhawatiran saya adalah ketika berbicara sepak bola kan ada teknis, ada non teknis. Ya. Faktor non teknis ini loh yang saya khawatir. Ya. Bagaimana seorang coaching staff, ada Nova, ada Di Prio, ada Tommy. maksudnya Tommy. Diharapkan untuk bisa menjaga psikologis para pemain. Ya, sebelum ke Piala Dunia iya, nanti. Karena panjang ya, keberhasilan Benar, itu betul, belum betul. selesai. Iya, iya. Masih ada tahapan, fasenya adalah dari Piala Asia, mereka lolos. Iya. Tapi goalsnya Piala Dunia. Iya. Nah, ketika rangkaian ini mereka nggak tuntaskan dengan fokus dan konsentrasi, itu bahaya. Oke, sahabat-sahabat Garuda Fan, saya rasa cukup statement barusan. Jadi bagaimana? Menurut kalian? Silahkan ditulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi penting khususnya Timnas Indonesia. Salam sepak bola keren, salam sepak bola bersih, Timnas Garuda Jaya. Bersama saya, salam olahraga kita Garuda.